Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Daryl Aditya Pradana dari kelas pendidikan biologi 1 angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika pendidikan, yaitu mengenai chi-square. Nah, di sini saya akan membahas mengenai chi-square satu populasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari chi-square. Chi-square merupakan teknik analisis komputasional yang mendasarkan daripada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi. Nah, uji chi-square satu populasi merupakan hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data di mana datanya bersifat diskrit. Nah, baiklah, di sini ada contoh soal chi-square satu populasi. Soalnya adalah petani buah berencana untuk menjual hasil buah dari perkebunan buahnya. Petani tersebut menjualnya dengan anak-anak di sekolah. Dengan hasil dibelilah beberapa siswa sekolah tersebut, yaitu Rina, Reni, Syifa, Sela, Arifin, dan Abdullah. Di hari terakhir, petani buah tadi berhasil menjual sebanyak 120 buah. Dengan hasil datanya, ini adalah hasil datanya. Rina mendapatkan 13 buah belimbing, Reni mendapatkan 33 buah stroberi, Syifa mendapatkan 14 buah duku, Sela mendapatkan 7 buah salak, Arifin mendapatkan 36 buah rambutan, Abdullah mendapatkan 17 buah jambu biji. Nah, soalnya adalah uji apakah popularitas pembeli mempengaruhi tingkat penjualan buah-buahan tersebut seandainya tidak ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pembeli. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa data dibagi menjadi 6 kategori, yaitu macam-macam buah. Ini ada 6 kan. Kemudian kita tentukan hipotesis 0 dan alternatifnya. Untuk hipotesis 0 yaitu distribusi penjualan buah sama atau tidak dipengaruhi popularitas. Dan untuk H1 yaitu distribusi penjualan buah ada yang tidak sama atau tidak dipengaruhi popularitas. Jadi dari persoalan tadi tidak ditentukan berapa tingkat signifikan yang akan digunakan. Nah, jadi kita akan mencoba tentukan signifikasi pada 5% atau 0,05. Nah, yang pertama kita membuat tabel observasi. Nah, dari tabel observasi ini dibagi menjadi 3 tabel, yaitu kategori, OI, dan EI. Kategorinya tadi kan ada 6 macam-macam buah tadi kan. Di sini ada 6 buah. Jadi kita tulis 1 2 3 4 5 6. Nah, selanjutnya OI ini adalah hasil data dari jumlah buah-buah ini tadi kan. Kita tulis, masukkan di tabel OI. Jadi ada 13, 33, 14, 7, 36, 17. Jadi ditotalkan, totalnya mendapatkan 120. Nah, selanjutnya ada EI. Nah, cara menentukan EI, rumusnya adalah EI sama dengan banyaknya observasi dibagi banyaknya kategori. Nah, jadi sama dengan banyaknya observasi tadi kan ada nih 120. Banyaknya observasi tadi 120 dibagi banyaknya kategori ada 6 kan, 1 2 3 4 5 6 100, jadi sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20. Jadi kita telah mendapatkan hasil EI ini, EI nya sama dengan 20, jadi kita tulis EI nya 20. Nih, jadi didapatkan dari jumlahnya yaitu 120. Nah, dari tabel ini kan kita dapat disimpulkan tidak ada
nilai EI yang kurang dari 5. Selanjutnya kemudian kita dapat membuat tabel untuk mempermudah perhitungan uji statistik K-square. Nah, di sini ada tabelnya. OI dikurang EI, OI dikurang EI kuadrat, OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Nah, di sini kan OI dikurang EI ini, OI-nya kan ada 13. EI-nya kan ada 20. 13 dikurang 20 sama dengan minus 7. Begitu juga seterusnya, 33 dikurang 20, 13. 14 dikurang 20 minus 6, 7 dikurang 20 minus 13, 36 dikurang 20 16, 17 dikurang 20 minus 3. Nah, selanjutnya sehingga ini ditotalkan 0. Selanjutnya kita mencari OI dikurang EI kuadrat. OI dikurang EI kuadrat ini didapatkan dari ini. Minus 7 dikuadratkan hasilnya 49. 13 dikuadratkan hasilnya 169. Minus 6 kuadrat 36. Minus 13 kuadrat 169. Minus 16 kuadrat 256. Minus 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga didapatkan totalnya yaitu 688. Selanjutnya kita mencari OI dikurang EI kuadrat per EI. Nah, di sini rumus dari K-square hitung sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Nah, OI-nya tadi kan ada. Nah, OI-nya tadi kan OI dikurang EI kuadratnya tadi kan ada ini 49. 49 dibagi EI-nya tadi 20. 49 dibagi 20 sama dengan 2,45. Nih. Jadi kita masukkan di sini 2,45. Begitu juga seterusnya. 169 dibagi 20 sama dengan 8,45. 36 dibagi 20 1,8. 169 dibagi 20 sama dengan 8,45. 256 dibagi 20 sama dengan 12,8. 9 dibagi 20 sama dengan 0,45, sehingga didapatkan hasil sama dengan 34,4. Jadi terus ini K-square hitung sama dengan K-square hitungnya tadi sama dengan 34,4. Baik, selanjutnya kita mencari derajat bebasnya. Rumusnya derajat bebasnya DF sama dengan banyaknya kategori dikurang 1 sama dengan banyaknya kategori tadi kan ada 6. Ini banyaknya kategori ada 6, jadi kita tulis 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, jadi derajat bebasnya ada 5. Selanjutnya kita mencari X. Kita mencari K-square tabel sama dengan 5 dibagi 0,05
sama dengan 11,07. Nah, sehingga dari dua data ini X2 K square hitung dan K square tabel sehingga didapatkan dapat simpulkan K square hitung lebih besar dibanding K square tabel. Jadi H0 ditolak. Nah, selanjutnya kita membuat kesimpulan, sehingga kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikasi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa distribusi penjualan buah ada yang tidak sama. Dengan kata lain, penjualan dipengaruhi popularitas buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan chi-square dua populasi. Chi-square dua populasi adalah suatu uji untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Nah, syarat penggunaannya adalah yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, pengamatan bersifat independen. Yang ketiga, data bersifat diskrit atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke contoh soal chi-square dua populasi, yaitu suatu penelitian akan menguji apakah ada perbedaan pilihan mahasiswa baru terhadap program studi pendidikan biologi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk itu diambil sampel sebanyak 314 calon mahasiswa. Dari jumlah tersebut, 186 calon mahasiswa memilih program studi pendidikan biologi dan 128 calon mahasiswa memilih program studi ilmu Quran tafsir. Baiklah, langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari rumusan hipotesis. Yang pertama, H0 sama dengan tidak ada perbedaan frekuensi dua populasi. Maksudnya adalah tidak ada perbedaan frekuensi yang signifikan pilihan calon mahasiswa terhadap program studi pendidikan biologi dan program studi ilmu Quran tafsir. Yang selanjutnya, H1 sama dengan ada perbedaan frekuensi dua populasi. Maksudnya adalah ada perbedaan frekuensi yang signifikan pilihan calon mahasiswa terhadap program studi pendidikan biologi dan ilmu Quran tafsir. Selanjutnya kita bisa membuat tabel observasi untuk memudahkan kita dalam dalam menentukan langkah selanjutnya. Yang pertama, di sini ada program studi, frekuensi observasi atau dilambangkan dengan huruf O, frekuensi harapan dilambangkan dengan huruf E, dan jumlah. Frekuensi observasi ini adalah tadi jumlah dari mahasiswa yang memilih program studi pendidikan biologi dan mahasiswa yang memilih program studi ilmu Quran tafsir. Di sini dari soal, mahasiswa yang memilih program studi pendidikan biologi sebanyak 186 dan mahasiswa yang memilih program studi ilmu Quran tafsir ada 128. Jadi bisa ditulis sehingga dijumlahkan mendapatkan jumlah 314 mahasiswa. Selanjutnya kita mencari frekuensi harapan atau dilambangkan dengan huruf E. Nah, di sini memiliki rumus E sama dengan N per K. N ini adalah jumlah mahasiswa. Sedangkan K ini adalah jumlah baris. Sehingga kita masukkan E sama dengan N jumlah mahasiswa ada 314 dibagi K tadi adalah jumlah baris ada 2, 1, 2.
sehingga 314 dibagi 2 mendapatkan hasil 157. Jadi frekuensi harapannya adalah 157. Nah, perlu teman-teman ketahui, frekuensi harapan ini dari atas sampai ke bawah jumlahnya harus sama. Jadi kita tulis 157 semua. Sehingga dijumlahkan yaitu mendapatkan jumlah 314. Selanjutnya kita mengisi tabel jumlah. Jumlah ini adalah frekuensi observasi ditambah dengan frekuensi harapan. 186 ditambah 157 sama dengan 343. 128 ditambah 157 sama dengan 285. Sehingga 343 ditambah 285 mendapatkan hasil 628. Langkah selanjutnya kita harus mengetahui taraf nyata. Taraf nyata sama dengan alfa sama dengan 0,05. Ini sudah diketahui pada soal tadi. Nah, selanjutnya derajat bebas. Derajat bebas ini sama dengan jumlah kelompok dikurang 1. Jumlah kelompok di sini kan ada 2. 1, 2. Jadi kita tulis 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi diketahui derajat bebasnya yaitu 1. Selanjutnya kita mencari nilai chi-square tabel adalah sama dengan 1. Nah, 1 ini berarti 3,841. Ini adalah sudah ketetapan nilai chi-square. Bisa dilihat di buku-buku statistika pendidikan atau juga kita bisa mencari di internet bahwa 1 ini berarti 3,841. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian, yaitu jika chi-square hitung lebih besar dibandingkan chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika chi-square hitung lebih kecil dibanding chi-square tabel, maka H0 diterima. Baik, langkah yang keempat adalah menghitung nilai chi-square. Nah, di sini nilai chi-square sama dengan 186 dikurang 157 kuadrat per 157 ditambah 128 dikurang 157 kuadrat per 157. Dari mana kita mendapatkan nilai ini? Nilai ini didapatkan dari nih, kan? 186 adalah frekuensi observasi mahasiswa yang memilih prodi pendidikan biologi. 186 dikurang 157 ini adalah frekuensi harapan yang kita cari tadi, yaitu 157 kuadrat per 157 ini juga frekuensi harapan. Nah, ini adalah frekuensi observasi mahasiswa yang memilih prodi ilmu Quran, yaitu 128 dikurang frekuensi harapan kuadrat per frekuensi harapan, yaitu 157, sehingga didapatkan hasil 186 dikurang 157 kuadrat dibagi 157 mendapatkan hasil 5,357, dan 128 dikurang 157 kuadrat per 157 mendapatkan hasil 5,357, sehingga mendapatkan hasil 5,357 ditambah 5,357 yaitu hasilnya 10,714. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan rumus frekuensi observasi atau O dikurang frekuensi harapan E kuadrat per E. Nah, di sini kita bisa membuat tabel, yaitu frekuensi. Di sini ada program studi, frekuensi observasi, frekuensi harapan, frekuensi observasi dikurang frekuensi harapan kuadrat, dan frekuensi observasi dikurang frekuensi harapan kuadrat dibagi frekuensi harapan. Nah, di sini 186 dikurang 157 kuadrat, 157 sama dengan 29. 29 dikuadratkan hasilnya 841. 128 dikurang 157 hasilnya minus 29. Minus 29 dikuadratkan juga hasilnya 841. Nah, ini hasil dari ini kan 841 ini tadi dibagi
frekuensi harapannya tadi kan adalah 157. Jadi 841 dibagi 157 hasilnya adalah 5,357. Ini sama juga 841 dibagi 157 hasilnya 5,357, sehingga dijumlahkan mendapatkan hasil 10,714. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah karena hasil perhitungan diperoleh nilai chi-square hitung 10,17, ini chi-square hitung lebih besar dibandingkan chi-square tabel, yaitu 3,841. Ini tadi chi-square tabelnya. Berarti otomatis H0 ditolak. Artinya, pilihan calon mahasiswa terhadap program studi pendidikan biologi dan program studi ilmu Quran tafsir berbeda secara signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.